Ya, oke. Eh, baik, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita di mata kuliah ini di pertemuan ketiga, yang mana berdasarkan RPS yang ada, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Saya akan tampilkan share screen saya. Ya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi ini bahasan kita kawan-kawan, psikologi dakwah dan ruang lingkupnya. Oke, jadi pekan lalu kita sudah menyinggung tentang psikologi secara umum, kemudian semakin spesifik ke indigenous psychology. Setelah itu kita juga menyinggung tentang psikologi agama, lalu lebih spesifik lagi ke psikologi Islam, dan sekarang kita akan membahas yang lebih spesifik lagi dari psikologi Islam, yaitu psikologi dakwah. Nah, pengertian psikologi saya kira kita sudah singgung di pekan lalu. Nah, sekarang kita akan menyinggung tentang kata yang kedua, yaitu kata dakwah. Sekalipun saya menganggap teman-teman ini sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Jadi ini sifatnya merefresh saja ya, atau melakukan pengulangan terhadap ingatan atau memori kawan-kawan terkait dengan definisi dari dakwah ini. Nah, kita lihat pengertian dakwah. Jadi secara bahasa, kata dakwah itu berasal dari bahasa Arab ya. Akar katanya yaitu da'a yada'u da'watan. Nah, ini saya ambil dari kamus Al-Munawwir. Ini salah satu kamus bahasa Arab yang cukup populer yang dikarang oleh Kiai Haji Al-Munawwir ya, Kiai Haji Munawwir. Ini kalau nggak salah beliau orang Indonesia. Oke. Kata da'a yada'u ini berarti memanggil, bisa juga berarti mengundang dan meminta. Adapun secara istilah dapat diartikan sebagai aktivitas mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Oke, itu untuk pengertian bahasa dan istilahnya. Berikutnya, dakwah juga bisa dipahami sebagai apa, sebagaimana yang tertera di pointer yang kedua di slide ini. Jadi dakwah bisa berupa materi. Nah, kapan dikatakan dia sebagai materi? Ya ketika ada jamaah yang mendengarkan dakwah disampaikan. Nah, dalam hal ini misalnya bentuk ceramah atau pengajian atau khutbah dan semacamnya. Nah, jadi dia bisa berupa materi dari perspektif atau sudut pandang jamaah yang mengikuti sebuah aktivitas dakwah. Lalu dakwah bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan. Nah, kapan dakwah dikatakan sebagai perbuatan? Ya ketika ada seorang pendai, ya pendakwah yang melakukan aktivitas dakwah atau sedang berdakwah. Lalu berikutnya dakwah juga bisa diartikan sebagai pengaruh. Nah, kapan dikatakan sebagai pengaruh? Nah, ketika misalnya dakwah itu, nah ini contohnya ya dalam kurung itu, ketika kita misalnya mengatakan berkat adanya dakwah, maka masyarakat di kampung A semakin giat dalam melaksanakan ibadah. Atau contoh yang lain misalnya, karena adanya dakwah atau berkat adanya dakwah, maka si fulan bertaubat dari maksiat atau dosa yang dia lakukan, sehingga dia hari ini bisa lebih taat lagi dalam melaksanakan perintah agama.
Nah, itu contoh ya, kapan dakwah itu disebut sebagai pengaruh. Kemudian selanjutnya kawan-kawan ini juga saya perlu tambahkan, jadi selain daripada itu jenis dakwah juga saya kira teman-teman semua sudah mengetahui bahwa tidak hanya sebatas dakwah secara lisan, tapi juga dakwah itu bisa dipahami sebagai bisa juga dikatakan bisa juga dalam bentuk dakwah dengan tulisan atau yang sering kali disebut dengan istilah dakwah bil kitabah dan juga dakwah dengan perbuatan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, next. Berikutnya, dakwah bisa diartikan sebagai usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. Nah, ini saya kira kurang lebih dengan apa yang sudah dijelaskan barusan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, apa sih psikologi dakwah itu? Nah, di sini bisa kita lihat psikologi dakwah adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Psikologi dakwah berusaha menyingkap apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia yang terlibat dalam dakwah dan selanjutnya menggunakan pengetahuan itu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari dakwah tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di situ ya. Jadi dakwah disebut sebagai usaha ya, usaha menguraikan. Nah, ini dia ya, usaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa ada beberapa fungsi-fungsi psikologi yang kita temukan di sini, misalnya meramalkan, maksudnya yang lebih pas di sini sebetulnya melakukan apa? Meramalkan. Apa sih kata lain dari meramalkan itu? Prediksi. Nah, melakukan memprediksi. Ya. Nah, ini istilah-istilah yang khas dalam psikologi ya, karena ini merupakan pengertian dari psikologi dakwah. Oke. Nah, fokusnya adalah pada tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Oke, kita lanjut. Nah, kedudukan dan hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, jadi yang pertama yang kita singgung adalah hubungannya dengan ilmu komunikasi. Nah, ini saya kira sangat erat dengan kawan-kawan prodi KPI ya. Jadi saya kira di sini bisa sangat dengan mudah memahami hubungan antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kegiatan dakwah itu sejatinya juga merupakan kegiatan komunikasi. Nah, karena ada terjadi proses komunikasi di situ. Ya, jadi bisa kita kategorikan dai itu sebagai komunikatornya. Lalu kemudian mad'u atau yang diseru itu adalah komunikan. Termasuk semua orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah juga merupakan komunikan ya. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa cara kerja psikologi dakwah sama dengan cara kerja psikologi komunikasi. Karena pelaku dakwah dan pelaku komunikasi itu sama. Nah, siapa? Yaitu manusia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, berperasaan dan berkeinginan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sangat erat kaitannya antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi atau psikologi komunikasi. Selanjutnya kawan-kawan, nah ini dia. Kalaupun misalnya kita ingin mengatakan ada perbedaan antara psikologi dakwah dan ilmu komunikasi, maka bisa kita katakan itu letaknya pada muatan pesan. Oke, jadi pada komunikasi itu sifatnya netral, sedangkan pada dakwah agama maksudnya di sini itu terkandung nilai keteladanan. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya kawan-kawan seperti ini. Ada yang tahu ya aktor sama aktris
Itu tugasnya apa sih aktor aktris itu? Memerankan sebuah peran. Yes, betul sekali. Oke. Dari pengalaman kawan-kawan, ya, kalau kalian lihat aktor atau aktris itu makin tidak menjiwai peran yang dia mainkan seperti yang kawan kita sebutkan tadi, itu semakin baguskah di mata sutradara atau seperti apa? Tidak semakin bagus, Pak. Ya, oke ya. Jadi kita sepakat bahwa aktor aktris itu akan dipuji-puji oleh sutradara, oleh penonton, dan semua yang menikmati peran atau film yang dia mainkan, itu akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atau yang besar, atau sebesar-besarnya, jika sang aktor atau aktris itu memerankan perannya sesuai dengan apa yang dia perankan. Semakin dalam dia memerankan peran itu, maka semakin bagus dia. Nah, itu dalam konteks komunikasi. Makanya pesannya itu ya sifatnya netral. Jadi dia tidak melihat siapa atau bagaimana kehidupan asli atau nyatanya si aktor atau aktris di luar sana, tapi orang melihat apa yang dia perankan. Makanya kalau teman-teman melihat ya, sebagai contoh aktor yang cukup naik daun ini kan diantaranya adalah Reza Rahadian misalnya. Reza Rahadian itu kan bahkan dia pernah memerankan Habibie ya dalam film Habibie dan Ainun. Kemudian beberapa film-film yang lain dia juga mampu perankan dengan baik. Kalau di Habibie ya bagaimana sedapat mungkin dia menghayati bagaimana cara ngomongnya Habibie, cara jalannya Habibie, kan sampai seperti itu. Ya. Nah, dan ya sebagian besar orang tidak mau tahu dengan apa kehidupan realnya si Reza Rahadian. Atau yang paling real misalnya, ya, yang paling nyata. Ada yang pernah nonton filmnya Sang Pencerah di sini? Ada yang merasa pernah nonton? Belum ya? Belum ada. Oke. Belum, Pak. Kalau film yang satunya ini itu tentang film ini ya, tentang profil salah satu ulama di tanah air. Kalau Sang Ulama, ada yang pernah nonton? Belum juga, Pak. Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Jadi dua judul film yang saya sebutkan tadi, yang pertama Sang Pencerah, itu adalah film yang menggambarkan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang kenal beliau? Pernah, Pak. Ya, siapa beliau itu? Kayaknya nggak ada yang kenal ya. Oke, pernah dengar namanya tapi mungkin belum begitu tahu. Oke, jadi saya ingin sebutkan judul pertama Sang Pencerah itu menggambarkan film sosok ulama yang dalam hal ini adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Kemudian judul film yang kedua tadi Sang Ulama kalau nggak salah judulnya itu menggambarkan profil seorang ulama kita juga yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada yang kenal beliau Hashim Asy'ari? Tidak, Pak. Wah, belum kenal juga ya, nggak kenal ya. Nah, Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, itu pendiri Nahdlatul Ulama beliau. Kalau Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Nah, saya ingin bicara di judul yang pertama ya. Jadi di film Sang Pencerah itu aktor yang memerankan Ahmad Dahlan itu pasti tidak kenal karena belum pernah nonton filmnya. Jadi saya sebut aja ya. Jadi yang memerankan Ahmad Dahlan itu adalah Lukman Sardi. Kenal Lukman Sardi? Tidak. Wah, nggak kenal ya, luar biasa. Nggak kenal, Pak. Ya, jadi ternyata entah film apa yang kalian suka ya. Ada film-film yang seperti itu, film-film yang memotivasi, sang ulama, sang pencerah. Oke, saya lanjut. Jadi Lukman Sardi. Gimana? Jangan-jangan film yang kalian suka cuman layangan putus gitu ya.
Nah, itu enggak itu kurang oke. Oke. Saya lanjut aja. Jadi Lukman Sardi itu teman-teman, ya, ketika di film Sang Pencerah ya dia memerankan atau menghayati perannya sebagai Ahmad Dahlan. Tapi ada yang tahu ternyata Lukman Sardi itu ya dia memang awalnya Muslim, tapi kemudian dia berpindah agama atau murtad. Nah, orang ya ada yang kemudian tidak mau peduli dengan itu gitu ya. Nah, dia tidak mau peduli ya karena mungkin yang tidak peduli itu ya memandang bahwa ya Lukman Sardi ini aktor ya. Jadi ya kita memberinya apa namanya? Kita mengapresiasinya ya dari konteks bermain perannya dia. Adapun kehidupan nyatanya dalam sehari-hari ya mungkin orang tidak begitu peduli. Nah, itu mungkin dalam konteks ya apa namanya? Komunikasi, karena orang memerankan peran dalam sebuah film itu kan juga termasuk aktivitas komunikasi ya. Dia memerankan sesuatu pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, itu tidak melihat seperti itu. Nah, bedanya dengan dakwah adalah seorang dai itu tidak bisa berperan seperti aktor atau aktris. Ya, dia tidak bisa pura-pura. Misalnya ketika tampil di mimbar menyampaikan ceramah atau khutbah, tampil dengan sangat memukau, tapi di kehidupan sehari-hari berbeda jauh dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu tidak bisa seperti itu kalau dai. Karena justru yang terjadi kalau misalnya ada dai yang menyampaikan sesuatu kebaikan tapi ternyata dalam kenyataannya tidak diamalkan, itu akan mendapatkan hujatan yang luar biasa dari umat atau dari jamaah. Ya kan? Jadi seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat misalnya contoh di kasusnya A'agim, ya, A'agim itu kan saya kira dai yang sangat terkenal ya, dai yang kondang. Jangankan apa ya, jangankan maksiat, sesuatu yang sebetulnya boleh saja dalam agama Islam. Apa yang saya maksud di sini yaitu poligami. Ya, beliau yang poligami saja itu oleh jamaah kan ada yang menghujat, khususnya ibu-ibu, emak-emak. Ya, jadi ketika tahu Agim itu poligami itu emak-emak ada yang kemudian tidak mau lagi ikut dalam pengajian Agim atau tidak mau lagi dengar apa yang beliau sampaikan. Nah, bayangkan gitu loh ya. Jadi poligami yang dalam agama Islam itu sebetulnya ya boleh saja. Nah, tapi ya mungkin bagi beberapa atau sebagian orang itu dianggap ya kontroversi, itu sudah dihujat luar biasa. Nah, apalagi misalnya ada dai yang sampai membuat atau bermaksiat ya. Dai kok misalnya berzina misalnya. Atau ada dai kok misalnya membunuh orang. Ada dai kok misalnya korupsi, ya. Nah, itu pasti lebih ngeri lagi penilaian atau apa namanya judge ya dari jamaah atau khalayak ramai. Nah, jadi itu ya kawan-kawan ya perbedaannya antara komunikasi dengan dakwah ya. Pada aspek pesan yang disampaikan atau konten ya. Nah, jadi kalau dai itu dia tidak semata-mata ngomong ya, tapi harus seia sekata dengan perbuatannya ya, harus matching. Ketika dai menyampaikan keutamaan sholat ya, maka tentu dai yang paling pertama mengamalkan sholat itu misalnya ya, atau seorang dai menyampaikan tentang keutamaan bersikap sabar, maka ya dai juga harus memberikan teladan atau contoh bersikap sabar lebih dulu. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita lihat di poin yang kedua, ya, hubungannya dengan ilmu sosiologi. Nah, jadi dalam ilmu sosiologi itu menaruh perhatian pada interaksi sosial. Interaksi sosial bisa terjadi manakala ada peristiwa komunikasi. Ya, ini lagi-lagi ada kaitannya dengan ilmu komunikasi. Nah, kegiatan dakwah merupakan peristiwa komunikasi, sebagaimana yang sudah kita singgung di slide sebelumnya, yang juga melahirkan interaksi sosial antara dai dan mad'u. Jadi memang saya kira ini jelas sekali ya. Pasti ketika kita berbicara aktivitas dakwah yang di situ ada dai dan mad'u, maka terjadilah proses interaksi di situ.
ya, ada interaksi antara dai dengan mad'u. Nah, dengan bantuan ilmu sosiologi, dai dapat menganalisa struktur sosial yang mempengaruhi tingkah laku mad'u, sehingga ia dapat menentukan pendekatan apa yang akan dilakukan dalam dakwahnya. Nah, jadi disinilah poin keterkaitan antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Jadi karena kita sudah tahu bahwa ilmu sosiologi itu berbicara tentang interaksi sosial antar manusia. Nah, maka dengan begitu, ya salah satu concern yang ada di ilmu sosiologi kan mempelajari struktur sosial juga. Nah, sehingga bagi seorang dai, jika dia mampu memadukan pengetahuan agama yang dia miliki dengan pengetahuan akan ilmu sosiologi, dalam hal ini misalnya struktur sosial, maka dia dapat menentukan seperti apa pendekatan yang akan dia lakukan di hadapan mad'unya atau jamaahnya yang mampu memberikan efek yang sangat membekas, ya, atau tingkat keberhasilannya itu bisa tinggi kalau dipadukan dengan kemampuan si dai dalam memilih pendekatan yang dia lakukan yang didasari dengan pertimbangan bagaimana struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Sebagai contoh misalnya kawan-kawan, ini saya ingin sampaikan ya. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu kalau kita berbicara aktivitas atau hal-hal yang terkait dengan proses kristenisasi, ya, itu saya pernah dengar bahwa strategi yang mereka gunakan itu para misionaris itu adalah ketika dia akan diterjunkan pada satu masyarakat tertentu, maka sang misionaris yang akan ditugaskan di situ pertama kali yang dia lakukan adalah mengetahui profesi apa yang menjadi profesi kebanyakan yang di masyarakat tersebut, yang ditemukan pada masyarakat itu. Anggaplah misalnya masyarakat itu sebagian besarnya adalah berprofesi petani. Maka sang misionaris tadi, di antara bekal yang dia harus kuasai adalah bagaimana atau ilmu tentang cara bertani yang baik. Itu dulu. Artinya kan dari pemahaman ini, ya, memahami struktur sosial yang ada di masyarakat, lalu kemudian dirumuskanlah strategi atau pendekatan yang tepat untuk dapat masuk ke masyarakat itu. Nah, tadi sudah saya berikan contohnya, ya. Jadi sudah tahu bahwa masyarakat itu mayoritas petani, maka yang dipelajari dulu adalah ilmu bertani yang baik. Jadi ketika masuk ke masyarakat itu, nah dia masuknya sebagai seorang yang mampu memberikan penyuluhan pertanian yang baik, ya, bagaimana cara menanam benih yang baik, bagaimana cara memanen yang baik misalnya, bagaimana cara memasarkan hasil pertanian itu dengan baik sehingga menguntungkan, sehingga bisa mendatangkan untung yang besar, misalnya seperti itu. Nah, dengan begitu kan pasti masyarakat itu akan jatuh hati kan. Jadi sang misionaris itu dikenalnya sebagai orang yang ahli bertani. Nah, ketika orang sudah jatuh hati, nah itu akan sangat mudah disampaikan hal-hal yang itu sudah menjadi misi awalnya. Nah, itu yang pernah saya dengar seperti itu ya, bahwa ada model strategi aktivitas kristenisasi seperti itu. Nah, ini contoh ya, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa ya kita lihat aspek positifnya ya, bahwa ternyata ada orang yang punya strategi seperti itu. Nah, maka seorang dai juga seyogyanya dapat melihat itu juga. Jadi berangkat dari pembelajaran terhadap atau mengetahui seperti apa struktur sosial dari masyarakat tempat dia berdakwah. Nah, itu ya hubungannya.
Kemudian yang ketiga, hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Nah, ini sudah jelas sekali, pekan lalu kan kita membahas tentang psikologi agama, yang mana lapangan penelitiannya secara umum tentang kesadaran beragama, ya, religious consciousness, dan pengalaman beragama, religious experience. Nah, jika psikologi dakwah berusaha memuat apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa besar keyakinan agama seseorang mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, di situ ya ada keterkaitan antara psikologi dakwah dengan psikologi agama. Lalu berikutnya di sini kita pahami bahwa dakwah itu bukan hanya dilakukan ya terhadap orang yang belum beragama atau umat dakwah, tetapi juga bagi orang yang sudah memiliki keyakinan agama atau umat ijabah. Sekarang kita lanjut teman-teman, jadi ruang lingkup psikologi dakwah. Nah, proses penyampaian dan penerimaan pesan dakwah itu dilihat dari sudut psikologi tidaklah sesederhana yang seperti kita bayangkan. Jadi misalnya ada ustadz yang menyampaikan ceramah atau khutbah atau pidato, itu tidak sesederhana yang kita lihat, tapi ada makna yang luas. Nah, yaitu meliputi penyampaian energi dalam sistem saraf, gelombang suara, dan tanda-tanda. Nah, ini kita kemudian bicara ruang lingkup psikologi ya. Jadi pusat perhatian psikologi dakwah itu setidaknya meliputi 4 hal. Nah, ini yang pertama kawan-kawan ya. Ini yang pertama. Analisa terhadap seluruh komponen yang terlibat dalam proses dakwah pada dai. Nah, psikologi dakwah melacak sifat-sifatnya dan mempertanyakan. Kemudian tentang mad'u, ya termasuk juga dai di situ. Sebagai manusia, sifat-sifatnya dan faktor-faktor apa internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Nah, misalnya contoh nih ya. Jadi kita bisa melakukan pengamatan ya atau riset lah begitu kepada seorang dai, misalnya ada dai A yang ketika dia terjun memberikan dakwah kepada mad'u atau jamaah, itu respon jamaah itu sangat antusias, sangat baik ya. Ya, bisa kita katakan ya berhasil lah dakwah yang dia sampaikan. Tapi ada juga dai ya, dai B lah begitu kita sebut, ternyata ketika terjun ke masyarakat itu kurang diterima. Nah, di sini kemudian bisa kita melihat apa sih penyebab atau faktor-faktornya. Ya. Nah, bisa dari sisi dai-nya, misalnya dari karakter si dai, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana si dai memahami kondisi psikologis dari jamaah dan semacamnya. Nah, itu kan diantara contoh dari aspek yang pertama ini, ya. Lalu aspek yang kedua, bagaimana pesan dakwah menjadi stimulus yang menimbulkan respon mad'u. Nah, ya, jadi ini sudah sangat terkait memang dengan aktivitas atau kajian psikologi ya, stimulus dan respon. Lalu yang ketiga, bagaimana proses penerimaan pesan dakwah oleh mad'u, faktor-faktor apa personal dan situasional yang mempengaruhinya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat adalah bagaimana dakwah dapat dilakukan secara persuasif, ya. Persuasif itu ya menyenangkan begitu. Oke, next, pendekatan psikologi dakwah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat, nah, ini disinggung lagi ya bahwa dakwah sebagai kegiatan atau peristiwa komunikasi itu menarik perhatian banyak disiplin ilmu ya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian diberi contoh sosiologi, ya, itu mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Dalam pandangan sosiolog atau ahli sosiologi, komunikasi adalah proses mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Jadi secara sosiologis dakwah adalah proses perubahan sosial. Nah, lalu kemudian lain lagi pada ilmu filsafat, ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya contoh dari sosiologi
kaitannya dengan komunikasi. Ya. Kalau ini kemudian filsafat kaitannya dengan komunikasi. Nah, jadi filsafat pada komunikasi bukanlah berfokus pada interaksi sosialnya, ya, sebagaimana yang terjadi pada ilmu sosiologi, tetapi pada apakah hakikat manusia komunikan itu dan bagaimana dia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di luar dirinya, ya, di alam semesta ini. Nah, lalu di sini ditegaskan jika sosiologi memperhatikan dimensi interaksi sosial, maka filsafat memperhatikan dimensi hubungan manusia dengan realitas lain. Maka kemudian psikologi dakwah itu memperhatikan perilaku individu, dai dan mad'u dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Nah, jadi seperti itu ya. Ini pendekatan ya. Ini kita berbicara pendekatan dalam psikologi dakwah yang kemudian diberikan beberapa contoh-contohnya dari disiplin ilmu yang lain. Oke, ini kemudian yang terakhir kawan-kawan ya, ciri-ciri dakwah yang efektif. Yang pertama, melahirkan pengertian. Lalu yang kedua, menimbulkan kesenangan. Yang ketiga, menimbulkan pengaruh pada sikap mad'u. Yang keempat, menimbulkan hubungan yang makin baik. Dan yang terakhir adalah menimbulkan tindakan. Nah, jadi tentu kalau kita berbicara dakwah, ada dai yang menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada yang mungkar, yang tidak baik. Nah, maka harapan di akhir adalah mereka itu memang sampai kemudian melaksanakan. Jadi kalau misalnya tadi ya menyeru kepada kebaikan, orang yang belum terbiasa sholat, setelah diberikan dakwah ya dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam strategi atau metode dakwah, nah, maka kemudian dia mengamalkan itu ya. Setelah dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim harus melaksanakan sholat, lalu dia kemudian berubah dari yang tadinya malas-malasan sholat menjadi rajin sholat, nah maka itu dikatakan dakwah yang berhasil atau yang efektif. Lalu sebaliknya ya, dakwah juga kan diantara bentuknya adalah mencegah kemungkaran atau mencegah orang berbuat maksiat. Misalnya ada orang yang punya kebiasaan atau mungkin bahkan kampung ya yang isinya masyarakatnya di situ gemar main judi misalnya atau mabuk-mabukan, setelah diberi dakwah ya disentuh dengan dakwah, lalu mereka kemudian meninggalkan semua itu yang merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam hal ini judi dan minuman keras atau mabuk-mabukan, maka bisa dikatakan dakwah tersebut berhasil. Ya, sekalipun memang tantangan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu memang lebih berat ketika kita melakukan nahi mungkar atau mencegah kepada keburukan. Ya, itu lebih berat karena pada umumnya kita mengganggu zona nyamannya orang. Nah, tapi terlepas daripada itu, aktivitas dakwah memang dua jenis itu ya, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi ya kita menyeru kepada yang baik, mengajak kepada yang baik, tapi juga mencegah kepada yang mungkar, ya, yang tidak benar. Seperti itu, ya. Nah, jadi itu sudah saya berikan contoh. Nah, sehingga memang di sini ya diperlukan metode tertentu, strategi tertentu terkait dengan aktivitas dakwah yang dilakukan. Oke, baik teman-teman semua. Barangkali untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan semua. Dan untuk selanjutnya rekan-rekan, saya mohon maaf untuk kesempatan ini tidak bisa berpanjang-panjang ya, karena untuk selanjutnya saya masih ada agenda lain kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu dulu. Dan